Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Tony Markada pada sesi edukasi hukum. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa para sahabat Aspek TV dimanapun Anda berada. Apa kabar sahabat Aspek TV? Mudah-mudahan Anda semua saat ini dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para sahabat SPTV tidak bosan-bosan ya untuk selalu menyimak video-video yang SPTV Channel update setiap harinya. Sebelum saya memulai mengenai materi video pada edukasi hukum kali ini, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan updatean dari video-video yang ASP TV Channel update setiap harinya. Baiklah sahabat SPTV dimanapun Anda berada, materi mengenai edukasi hukum kali ini yaitu berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penyelesaian keberatan pihak ketiga yang beritikat baik terhadap putusan perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Nah, perma ini yaitu Perma nomor 2 tahun 2022 ya. Nah, kenapa perma ini muncul? Perma ini muncul karena untuk bisa memberikan gambaran atau informasi lebih rinci mengenai bagaimana tata cara apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan ya ketika barangnya itu dirampas oleh negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Contoh misalnya ada seseorang yang dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi, kemudian ada barang-barang yang dirampas oleh negara, yang mana barang-barang tersebut ada kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi tersebut atau dengan ada kaitannya dengan perkara korupsi tersebut. Nah, yang padahal barang tersebut yang dirampas sesungguhnya bukan sepenuhnya milik si terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi ini, melainkan barang tersebut milik dari orang lain atau dalam hal ini adalah pihak ketiga. Bagaimana caranya seseorang tersebut mengajukan keberatan ketika barangnya tersebut dirampas oleh negara? Nah, terlebih dahulu saya ingin mencoba memaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan keberatan. Keberatan dalam Perma nomor 2 tahun 2022 ini yaitu adalah keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh pihak ketiga yang beretikat baik ya kepada pengadilan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Artinya keberatan dalam Perma ini yaitu adalah merupakan suatu permohonan ya, permohonan keberatan yang mana permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan ya, pengadilan negeri di mana kasus atau perkara tindak pidana korupsi tersebut sedang berlangsung atau perkara tersebut telah diputuskan ya, telah dibacakan putusannya oleh hakim. Kemudian putusan perampasan barang adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga yang bukan kepunyaan terdakwa. Nah, putusan perampasan ini adalah putusan perkara tindak pidana korupsi yang menjatuhkan pidana perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga, yang mana hal itu adalah bukan kepunyaan terdakwa. Nah, di dalam tata cara tersebut ada paling tidak ada tiga orang yang berperan ya, yang mana yaitu adalah pemohon, dalam hal ini adalah pihak ketiga, yang mana barang-barang yang merasa keberatan barang-barangnya dirampas atau disita oleh negara. Kemudian ada termohon. Nah, termohon di sini yaitu adalah jaksa penuntut umum ya. Nah, selanjutnya ada juga turut termohon, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Nah, jadi ketika seseorang itu melakukan permohonan keberatan ke pengadilan, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan negeri yang mana termohonnya adalah jaksa penuntut umum ya. Dan juga boleh saja mencantumkan turut termohon yaitu adalah Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya di dalam Perma nomor 2 tahun 2022 ini, di dalam pasal 3 ayat 2,
yaitu pihak ketiga yang dapat mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pemilik, ya, pengampu atau wali dari pemilik barang atau kurator dalam perkara kepailitan dari suatu barang, baik seluruhnya maupun sebagian yang menjatuhkan perampasan. Pihak ketiga itu adalah orang yang memiliki barang yang dirampas atau yang disita oleh negara, baik seluruhnya maupun sebagiannya, ya. Jadi contohnya misalnya ada suatu tindak pidana korupsi, terdapat banyak barang bukti, terdapat banyak barang-barang yang disita oleh yang dirampas oleh negara, ya. Kemudian pihak ketiga ini hanya sebagian kecilnya saja, ya. Di antara misalnya contoh 10 barang bukti yang menjadi barang bukti cuma satu saja yang menjadi keberatan dari pihak ketiga ini. Nah, itu bisa ya, bisa diajukan permohonan keberatan sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Perma nomor 2 tahun 2022. Nah, selanjutnya dalam pasal 4 ayat 1, keberatan harus diajukan dalam waktu paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan pada perkara pokok diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, jadi ketika perkara pidana korupsi tersebut telah diputuskan, maka seseorang tersebut paling bisa melakukan permohonan keberatan itu paling lambat 2 bulan setelah putusan tersebut diucapkan. Ya, ketika putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum. Artinya dia jika Anda mengetahui bahwa ada barang-barang kepunyaan Anda, ya, yang mana barang tersebut ternyata malah dirampas oleh negara, Anda memiliki kesempatan yaitu waktu paling lambat 2 bulan untuk melakukan permohonan keberatan, ya, kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini adalah pengadilan negeri tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya di dalam pasal 4 ayat 3, keberatan itu hanya dapat diajukan 1 kali oleh pihak yang sama. Nah, jadi ketika pihak ketiga ini melakukan permohonan keberatan, itu hanya dapat 1 kali saja, ya, tidak bisa 2 kali atau 3 kali, ya. Jadi harus baik-baik, harus cermat manakala ingin mengajukan permohonan keberatan kepada pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2020 dalam selanjutnya di dalam pasal 5 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2022, ya, itu berisi keberatan. Nah, keberatan tersebut memuat di antaranya yaitu yang pertama adalah identitas pemohon dan termohon beserta alamat lengkap atau domisili, ya. Jadi dalam permohonan keberatan tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat 1, yang pertama yaitu harus berisi identitas dari pemohon, ya, lengkap nama, pekerjaan, alamat, ya. Kemudian juga identitas dari termohonnya juga, ya. Jaksa penuntut umumnya lokasinya di mana harus jelas, ya, harus rinci. Selanjutnya, nomor dan tanggal putusan yang diajukan keberatan. Nah, jadi sebelum kita melakukan permohonan keberatan, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai nomor putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, ya. Nah, kita harus tahu nomor putusannya berapa agar kemudian bisa dicantumkan ke dalam permohonan keberatan yang akan kita ajukan kepada pengadilan. Selanjutnya, terdapat juga barang-barang yang dinyatakan dirampas, ya. Jadi di dalam permohonan tersebut mencantumkan barang-barang yang dinyatakan dirampas, ya, supaya jelas. Dan yang selanjutnya yaitu adalah alasan keberatan. Anda ketika membuat permohonan keberatan, maka harus mencantumkan alasan-alasan keberatan Anda, ya. Misalnya bahwa barang tersebut ternyata adalah barang milik Anda pribadi, ya. Anda harus mencantumkan keberatan tersebut, alasannya seperti apa harus Anda cantumkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah petitum permohonan. Apa yang Anda hendaki atau apa yang Anda inginkan dalam pembuatan permohonan tersebut, Anda tuliskan dalam permohonan tersebut, ya. Misalnya, di dalam petitum permohonan Anda ingin agar barang yang dirampas tersebut dikembalikan kepada Anda, ya. Selanjutnya, di dalam pasal 6 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2022, ya, tentang tata cara pihak ketiga melakukan suatu permohonan keberatan, ya. Di dalam ayat 1-nya, pasal 6 ayat 1-nya berbunyi bahwa ketua atau kepala pengadilan yang menerima keberatan menunjuk majelis hakim paling lama 1 hari setelah keberatan didaftarkan. Jadi pihak pengadilan itu, ya, langsung menunjuk majelis hakim paling lama 1 hari setelah permohonan keberatan didaftarkan di pengadilan. Selanjutnya di dalam pasal 8 ayat 1, pengadilan wajib memanggil pemohon, termohon dan turut termohon, ya, turut termohon
dengan surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai. Jadi pengadilan itu wajib memanggil ya pemohon, termohon dan juga turut termohon itu paling lama yaitu paling lambat yaitu 7 hari ya sebelum sidang pemeriksaan pertama dimulai. Selanjutnya dalam pasal 9 itu pemeriksaan keberatan itu dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tahapan-tahapan diantaranya yaitu yang pertama yaitu membuka persidangan. Selanjutnya pemeriksaan identitas pemohon dan termohon. Jadi identitas Anda dan identitas termohon dicek kembali supaya betul ya. Jangan sampai ada identitas yang tidak sesuai. Selanjutnya yaitu pembacaan keberatan. Setelah pemeriksaan identitas, selanjutnya yaitu adalah pembacaan keberatan. Jadi hasil rangkaian permohonan keberatan yang Anda tulis dalam permohonan tersebut akan dibacakan ya dalam persidangan tersebut. Setelah pembacaan keberatan, selanjutnya itu adalah pembacaan tanggapan atas keberatan ya, yang mana hal ini ditanggapi oleh jaksa penuntut umum ya. Setelah itu, pembuktian pemohon, termohon dan turut termohon. Nah, setelah itu setelah jaksa penuntut umum menanggapi permohonan keberatan pemohon, selanjutnya itu adalah pembuktian pemohon, termohon dan turut termohon. Jadi jika dalam hal ini adalah Anda sebagai pemohon, maka Anda membuktikan bahwa barang-barang tersebut adalah betul milik pribadi Anda dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang mana dengan serta-merta barang yang milik Anda malah dirampas atau disita oleh pengadilan ya atau oleh negara. Bukti-bukti yang bisa Anda tuliskan dalam permohonan keberatan tersebut biasanya bisa juga bukti berupa surat-surat ya, yang mana menunjukkan bukti bahwa barang tersebut adalah milik Anda. Nah, selanjutnya setelah rangkaian pembuktian yang telah diutarakan oleh pemohon dan termohon, yaitu yang terakhir adalah pengucapan penetapan. Maka majelis hakim akan acara selanjutnya itu akan mengucapkan penetapan terkait permohonan yang Anda mohonkan kepada pengadilan. Apakah permohonan Anda tersebut dikabulkan atau justru malah tidak diterima, ya. Nah, itulah rangkaian-rangkaian bagaimana tata cara terkait pihak ketiga yang ingin melakukan permohonan keberatan ya kepada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika ingin melakukan kasasi misalnya ketika permohonan penetapannya ternyata tidak dikabulkan. Bisa saja Anda melakukan kasasi terkait terhadap keputusan tidak dikabulkan ya permohonan Anda tersebut kepada Mahkamah Agung dengan melakukan upaya hukum kasasi. Nah, berapa lama jangka waktu yang berapa lama waktu ya ketika kita ingin melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, yaitu adalah 14 hari setelah penetapan yang diucapkan oleh pengadilan. Nah, jadi itulah serangkaian cara atau informasi mengenai bagaimana cara pihak ketiga ya melakukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila Anda ada yang ingin ditanyakan terkait bagaimana atau terkait hal-hal yang mungkin ada yang kurang jelas atau di luar hal bagaimana kita melakukan permohonan keberatan barang yang dijadikan rampasan oleh Pengadilan Negeri, silahkan Anda tanyakan di kolom komentar. Insya Allah pada video berikutnya akan saya jawab. Ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.